Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, yang saya banggakan. Mungkin Bapak Ibu dosen pernah mendengar istilah tidak semua dosen itu adalah dosen ya. Nah, Bapak Ibu dosen mungkin langsung kebayang pengalamannya sendiri dan tentang ini bukan konten untuk menyerang orang atau kampus tertentu ya. Ini sebenarnya setir edukatif yang kita bahas yaitu pola pikir ya, jadi bukan nama. Nah, karena faktanya status sebagai dosen itu belum tentu menggambarkan definisinya ya. Jadi perilaku dosen itu bisa dibentuk budaya kampus, kemudian ada juga manajemen, bahkan kondisi keuangan institusi. Maknanya pengalaman mahasiswa itu bisa beda banget antara kampus ya. Nah, dalam video ini ada dosen yang sampai cosplay jadi orang tua mahasiswa yang bantu mahasiswa untuk bayar UKT-nya, cariin beasiswa, bahkan memastikan mahasiswa tetap bisa makan dan datang ke kelas. Nah, ada juga dosen yang melawan sistem demi kebaikan, jadi tameng ketika mahasiswa itu terancam DO ya. Tetapi ada juga yang terjebak target karir misalnya. Ada juga yang materi kuliahnya tertinggal, dan yang paling parah ada yang menyalahgunakan kuasa gitu. Nah, pertanyaannya adalah kita mau kampus melahirkan tipe yang mana ini? Nah, dalam video ini saya akan membahas itu secara detail. Oleh karena itu tetap stay tune di channel ini. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang kemudian bisa digunakan untuk dalam menulis Scopus, menulis di jurnal-jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku dengan proses yang lebih cepat menggunakan teknologi AI, nanti Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, disclaimer dulu Bapak Ibu dosen ya. Jadi pesan utama itu tidak semua dosen itu bisa dikatakan sebagai dosen ya. Artinya baik status ataupun jabatan dosen itu tidak otomatis sama dengan perilaku pendidik yang ideal gitu. Nah, jika diintegrasikan sebagai refleksi perilaku profesional, ini bukan menyerang individu, tetapi sebenarnya sebagai setir edukatif yang dikritik ya. Yang dikritik itu adalah pola pikirnya, bukan orangnya, bukan profesinya atau kampus tertentu. Nah, makna pentingnya itu adalah dalam video ini saya mengajak Bapak Ibu dosen itu untuk menilai kualitas relasi belajar ya, mulai dari etika, kemudian kepedulian, ada juga yang profesionalitas ya. Jadi bukan sekedar melihat gelar atau jabatan. Nah, untuk berkaitan dengan status dosen tidak selalu menggambarkan definisinya. Jadi ini lebih kepada menekankan dosen itu dibentuk oleh banyak faktor ya, seperti misalnya budaya kampus, kemudian kondisi keuangan institusi, atau sistem manajemen dan pilihan profesional masing-masing. Nah, secara kesimpulan, pengalaman mahasiswa itu bisa sangat berbeda antara kampus karena sistem dan budaya ikut membentuk perilaku dosennya. Nah, lalu seperti apa tipe-tipe dosen yang digambarkan ya, beserta perannya ya. Yang pertama itu dosen yang cosplay ya, jadi orang tua. Jadi bisa dikatakan dosen ini adalah dosen yang super peduli ya. Nah, ciri-cirinya adalah dia ikut menanggung beban mahasiswa, misalnya mulai dari membantu bayar SPP ataupun UKT, kemudian menghubungkan dengan beasiswa, atau bahkan membantu makan agar tetap bisa kuliah gitu ya. Meski kesejahteraan dosen sendiri itu sering terbatas, tetapi memilih berbagai peran ya gitu. Nah, pesan moralnya itu adalah ada dosen yang jadi penjaga harapan mahasiswa atau kampus, daerah yang sering bertahan. Ya bukan karena sistem yang kuat, tetapi karena hati dan perjuangan manusia di dalamnya. Kemudian ada yang kedua itu dosen yang melawan sistem demi kebaikan. Dalam hal ini adalah dosen advokat ya. Nah, ciri-ciri dosen yang semacam ini itu bisa satu, memperjuangkan dispensasi saat mahasiswa kesulitan. Kemudian negosiasi kebijakan yang kaku. Bisa juga jadi tameng ya ketika mahasiswa itu terancam DO. Atau bahkan memperjuangkan fasilitas kampus. Nah, pesannya mereka ini sering terlihat berisik atau keras, tetapi sebenarnya sedang memperjuangkan keadilan gitu. Nah, kondisi ini idealnya itu disikapi bijak ya, dan dilihat sebagai motivasi perbaikan, jadi bukan sebagai ancaman. Kemudian yang ketiga itu ada dosen yang bisa dikatakan dosen gaul ya, dan bermasyarakat. Jadi ciri-cirinya itu seperti dosen membumi lah. Jadi bisa duduk lesehan,
dan tetap punya batas yang sehat, kemudian tidak menjadikan gelar sebagai jarak sosial atau low profile gitu ya, atau aktif di masyarakat ya, dalam hal ini adalah RT RW, pengurus rumah ibadah, kemudian Karang Taruna dan lain sebagainya. Nah, pesannya sebenarnya gelar itu bukan untuk pamer gitu ya. Ilmu tidak hanya disimpan di jurnal, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan sosial. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan dosen yang terjebak dalam target karir ya. Jadi bukan jahat sebenarnya, tapi tersesat sistem. Nah, ciri-cirinya itu adalah dia bisa hanya fokus untuk mengajar saja gitu ya. Kemudian sibuk publikasi hanya untuk angka kredit ya, atau hanya untuk pemenuhan beban kinerja dosennya. Kemudian waktu untuk mahasiswa itu menjadi minim gitu. Nah, pesan kuncinya itu adalah ini bukan karena tidak peduli, tetapi sistem ini sering lebih menghargai dokumen daripada dampak. Ini yang dikritik ya, ke struktural insentif ya, semacam ini. Kemudian ada yang disebut dengan dosen 3T ya. Dosen 3T itu tertinggal, kemudian terbelakang, dan terjebak oleh masa lalu. Nah, ciri-cirinya itu misalnya materi itu jarang diperbaharui ya, padahal ilmu sudah berkembang. Jadi apa yang diajarkan ke mahasiswa itu adalah materinya itu aja ya. Jadi tidak ada perkembangan keilmuan ya. Padahal kita ketahui bahwa teknologi semakin berkembang. Kemudian diskusinya itu minim ya, kelas satu arah gitu. Jadi hanya cuma seperti transfer keilmuan, tapi tidak ada dalam bentuk proses mungkin tanya jawab dan lain sebagainya. Kemudian kelas itu lebih banyak cerita pengalaman pribadi ya, bukan bercerita tentang keilmuan. Nah, dampak ke mahasiswa, jadi mahasiswa itu hadir, tapi pembelajaran itu tidak terjadi gitu. Yang didapat itu bukan penguatan konsep, melainkan sejarah masa lalu dari cerita dosennya gitu. Nah, lalu ada dosen yang bukan dosen ya, jadi menyalahgunakan kuasa, tapi paling tegas ya. Nah, ciri-cirinya itu misalnya dia melakukan kesalahan-kesalahan ya, misalnya pelecehan gitu ya, kemudian mengaburkan batas profesional demi keuntungan pribadi, atau menghambat mahasiswa yang tidak patuh atau balas dendam masa lalu gitu ya, atau bahkan mungkin mematikan potensi ya, melukai gitu. Nah, pesan yang paling keras ini adalah ini sebenarnya bukan sekedar pelanggaran etika ya, tetapi kejahatan relasi kuasa gitu. Nah, mereka predator ya di ruang akademik, jadi bukan pendidik. Nah, catatan pentingnya itu adalah bagian ini bisa dikatakan cukup sensitif ya. Kemudian sebenarnya bisa dipakai sebagai trigger ya, warning singkat di awal segmen, dan juga bisa dibahas secara edukatif seperti itu. Nah, jadi sebagai penutup ya, fokus utamanya itu sebenarnya bukan dosennya ya, tetapi sistem yang membentuk perilaku sebenarnya. Nah, kalimat penutup itu bisa mengarahkan diskusi ke level yang lebih dalam sebenarnya. Jadi sebagai dasar pendidik sejati, kemudian sebagai hanya bertahan dalam sistem, pertanyaan itu bukan hanya siapa, tapi juga bagaimana sistem kampus membentuk perilaku dosennya. Nah, kritik ini itu bukan untuk menyalahkan, tetapi mengingatkan bahwa dosen itu sebenarnya punya tanggung jawab besar pada masa depan generasi ke depan. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.